Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari Karina Tri Anastasia, yaitu saya sendiri, Muhammad Ahmad, Muhammad Zaki Putra, dan Clara Ivana. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami, promosi dan publikasi perpustakaan. Saya akan mempromosikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebagai perpustakaan negara, Perpustakaan RI memiliki koleksi buku yang paling lengkap. Tak hanya itu, gedung baru yang baru diresmikan pada bulan Oktober tahun 2017 juga dilengkapi dengan fasilitas Perpustakaan RI Nasional RI yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Menjadi tempat yang layak untuk membaca buku, mencari referensi, dan mengerjakan tugas. Dulu ini hanya tiga lantai, tidak ada yang mau datang ke sini. Sekarang ada 27 lantai plus basement. Jadi tidak heran kalau gedung ini tertinggi dunia untuk gedung perpustakaan, ujar Pak Jokowi saat meresmikan gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Lembaga pemerintah non-kementerian yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan penelitian dan pusat jejaring perpustakaan, serta kedudukan di ibu kota. Di zaman sekarang ini, peminat perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan penelitian dan pusat jejaring perpustakaan, serta kedudukan di ibu kota. Di zaman sekarang ini, peminat perpustakaan nampaknya sudah mulai jauh dan berkurang karena semua terpengaruhi oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Memang kita tidak bisa menghindari dan kemajuan perkembangan teknologi saat ini. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan tidak jauh-jauh dari bersentuhan dengan adanya teknologi. Dulu anak-anak mengerjakan tugas selalu berhubungan dengan perpustakaan. Setiap ada tugas, mereka berlomba-lomba datang ke perpustakaan untuk mencari informasi yang sangat akurat. Dengan adanya perpustakaan ini, harapannya agar masyarakat kita tidak bergantung dengan adanya teknologi yang ada. Dengan membaca itu lebih asik, menggali informasi yang dibutuhkan. Bahkan orang hebat pun tidak pernah jauh-jauh dari buku. Contohnya Pak B.J. Habibie yang tidak pernah lepas dari namanya membaca. Dengan membaca semua ilmu-ilmu yang tidak dipahami akhirnya mampu dipahami dan menghasilkan produk yang sama-sama kita ketahui, yaitu bisa menciptakan pesawat terbang yang saat ini Dengan kita mengikuti jejak-jejak orang-orang yang membaca itu, maka tidak menutup kemungkinan akan lahir Habibie yang baru dengan produk yang baru dari negeri ini dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, saya akan melakukan promosi pada Perpustakaan Jendela Dunia agar dapat menarik pemustaka yang datang berkunjung. Membaca merupakan salah satu sarana penting dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat atau long life learning. Perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar mempunyai peran aktif dalam meningkatkan budaya baca generasi digital agar dapat diketahui layanan dan sumber-sumber informasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Maka perpustakaan perlu melakukan promosi. Salah satu bentuk promosi yang dapat digunakan adalah promosi melalui media sosial. Karena media sosial dipilih karena yaitu yang pertama, media sosial merupakan bagian dari generasi digital. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Yang dimaksud jangkauan lebih luas yaitu perkembangan teknologi informasi membuat media sosial semakin beragam dengan karakteristik yang beragam agar dapat melakukan promosi yang efektif dan efisien. Diperlukan strategi promosi yang tepat melalui media sosial. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh perpustakaan melalui media sosial dalam rangka menciptakan budaya baca generasi digital, sedangkan tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana strategi promosi perpustakaan melalui media sosial dalam rangka menciptakan budaya baca generasi digital. Yang keempat yaitu membuat vlog. Visual speaks louder atau gambar berbicara lebih keras adalah sebuah moto kekinian yang tumbuh seiring dengan maraknya kebiasaan orang-orang saat ini mengubah kegiatan mereka
baik melalui gambar maupun video di beberapa sosial media. Hal ini menginspirasi strategi promosi sebuah produk menggunakan teknik gambar maupun video berupa vlog. Membuat iklan produk dalam tampilan visual menjadi model baru dalam strategi promosi bisnis. Sebagai perpustakaan negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memiliki koleksi buku yang paling lengkap. Tak hanya itu, gedung baru yang dibuka pada Oktober 2017 juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mumpuni. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menjadi tempat yang layak untuk membaca, mencari referensi, dan mengerjakan tugas. Dulu ini hanya 3 lantai, nggak ada yang mau datang ke sini. Sekarang 27 lantai plus 1 lantai basement, jadi nggak kaget kalau gedung ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan, ujar orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo saat meresmikan Gedung Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ruang baca khusus anak di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dibikin betah saat memasuki halaman depan perpustakaan. Kebanyakan akan bingung karena yang tampak adalah rumah lawas 1 tingkat. Inilah yang lobi awal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang lama. Rumah tersebut kini dijadikan ruang pameran sebagai instalasi seni yang menarik. Lihat foto pustakaan merapikan tumpukan buku-buku di Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Perpustakaan Nasional dengan total 24 lantai dan 3 ruang bawah tanah merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Ketika keluar dari pintu belakang rumah lawas tersebut, maka akan tampak Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang menjulang tinggi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terdiri dari 24 lantai operasional. Di lantai dasar terdapat rak buku yang tingginya mencapai lantai 4. Lantai 2 terdapat pusat informasi pembuatan kartu anggota dan loker penitipan tas. Jangan lupa mampir ke lantai 2. Karena untuk membaca di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dilarang membawa tas. Kartu anggota juga berfungsi untuk peminjaman buku langsung atau mengakses buku lewat online. Dapatkan inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email setiap di lantai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencerminkan koleksi buku tersebut. Misalnya pada lantai 14 terdapat koleksi buku langka, kemudian di lantai 21 dan 24 terdapat koleksi buku umum. Di lantai teratas, lantai 24 juga terdapat eksekutif long dan menjadi tempat yang tepat untuk melihat panorama areal Monas. Lihat foto pemandangan Monumen Nasional atau Monas dari lantai 24 di Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Untuk pengunjung yang membawa anak, jangan lupa untuk berkunjung ke lantai 7, tepatnya di layanan anak. Di sana terdapat koleksi buku anak dan ruang baca yang nyaman. Di lantai 7 juga terdapat ruang lansia dan penyandang disabilitas. Ada koleksi buku huruf braille dan komputer khusus untuk penyandang disabilitas. Bagi yang ingin menunaikan ibadah sholat, tersedia musola di lantai 6. Sedangkan di lantai 7 terdapat sebuah kantin. Dilarang bersantap di area Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kecuali di kantin. Selain koleksi buku, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memiliki koleksi audiovisual, foto, peta, dan lukisan yang dapat dilihat oleh pengunjung. Tak jarang juga ada pameran berkala di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Untuk berkunjung ke Perpustakaan Republik Indonesia, pengunjung bisa menggunakan Transjakarta tujuan Pulau Gadung dan berhenti di halte Balai Kota. Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tepat berada di seberang
halte Transjakarta. Ada kata motivasi dari kelompok saya, yaitu buku merupakan gudang ilmu dan perpustakaan adalah gudangnya buku. Jika ingin berilmu, maka rajin-rajinlah membaca, dan jika ingin melihat dunia, maka membacalah. Jika ingin melihat jendela dunia, maka ke perpustakaanlah, dan berakhlaklah kamu dengan berilmu. Jangan berilmu tanpa berakhlak. Sekian.